Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Desi Zahara dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Komunikasi Data. Mari kita lihat videonya. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi, yaitu hardware dan software. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengirim, akurasi, ketepatan waktu, dan juga jitter. Atau bisa juga didefinisi, komunikasi data adalah proses pengiriman atau penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah network atau jaringan melalui suatu media. Fungsi dan tujuan komunikasi data. 1. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar. 2. Memungkinkan si pengguna sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh atau remote komputer. 3. Mendukung manajemen dalam hal kontrol karena memungkinkan si pengguna sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. 4. Memungkinkan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografis berlainan dapat saling berkomunikasi. 5. Kemungkinan pengolahan data dan juga pengaturan data yang terdapat dalam berbagai macam sistem komputer. 6. Mendapat data secara langsung dari sumber atau dapat memperoleh data bisnis selagi data tersebut online. 7. Mengurangi waktu untuk pengolahan data atau menghemat waktu. 8. Mempercepat penyebaran informasi. Komponen komunikasi data. Pengirim, yaitu piranti atau perangkat yang mengirimkan data. Penerima, piranti atau perangkat yang menerima data. Data tentunya informasi yang akan dipindahkan atau dikirimkan. Media pengiriman, media ataupun saluran yang dapat digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Protokol, yaitu aturan-aturan yang berfungsi untuk menyesuaikan atau menyelaraskan hubungan. Bentuk-bentuk komunikasi data. Offline communication system adalah sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data. Akan tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses ke CPU. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam sistem komunikasi offline antara lain: A. Terminal, B. Jalur komunikasi, C. Modem. 2. Jelaskan apa itu komunikasi audio beserta contohnya. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan komunikasi. Komunikasi ini bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih, namun biasanya terjadi dalam dua perangkat, yang diantaranya perangkat satu dengan yang lainnya saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. Macam-macam komunikasi audio. Audio streaming, audio visual, audio response, audio oscillator, audio modem. Jenis-jenis format audio: MP3, AIFF, OGG, WAF, ACC, WMA, real audio. Contoh komunikasi audio adalah telepon. Telepon adalah sebuah alat yang dimana harus terdapat dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Telepon menggunakan sinyal gelombang radio yang diubah ke data audio. Radio, jika telepon membutuhkan dua perangkat agar terhubung, maka radio cukup satu, karena radio hanya bisa bertindak sebagai klien atau penerima dan tidak bisa menjadi server atau pengirim. Tape regulator, radio yang digunakan untuk merekam suara dengan memakai suatu kaset di dalamnya. Ini merupakan contoh gambar komunikasi audio.
Ini adalah telepon. Ini adalah ya seperti radio yang menggunakan kaset di dalamnya. Dan ini radio. Jelaskan apa itu komunikasi video beserta contohnya. Komunikasi video adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi memungkinkan semua orang untuk bertemu pada saat yang sama, tidak peduli zona waktu. Komunikasi video memungkinkan Anda untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu dengan si penerima. Contohnya adalah TV. Macam-macam komunikasi video. Video IP, video OTX, video out, video RAM, dan video teks. Manfaat komunikasi video. Komunikasi video dapat ditemukan dalam industri yang berbeda, seperti militer, pendidikan, kesehatan, administrasi, masyarakat, pendidikan, profesional, perpustakaan, dan materi pembelajaran tertentu. Dengan berkembangnya zaman, sekarang media komunikasi video juga kita gunakan dengan koneksi internet yang biasa disebut dengan video call. Ini merupakan contoh komunikasi video. Dan ini contohnya. Jelaskan apa itu komunikasi audio video beserta contohnya. Komunikasi audio video atau biasa disebut komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang yang lain berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Ciri-ciri komunikasi audio video: bersifat linier, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan. Contoh komunikasi audio video adalah film. Film adalah sekumpulan gambar yang sudah diedit atau bisa disebut dengan frame video. Hal ini sama dengan film, yaitu menggabungkan gambar-gambar berbeda agar bisa bergerak. Dan televisi. Televisi adalah alat penerima sinyal gambar sekaligus suara dengan mengubah sinyal radio menjadi gambar berupa video atau suara. Ini merupakan contoh gambar dari audio video. Model komunikasi data. Simplex atau one-way transmission. Tipe channel transmisi ini hanya dapat membawa informasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik. Misalnya siaran radio atau televisi, yaitu sinyal yang dikirimkan dari stasiun pemancar hanya dapat diterima oleh pesawat penangkap siaran. Tetapi pesawat penangkap siaran tidak dapat mengirimkan informasi balik ke stasiun pemancar.
half duplex atau X-Y transmission. Bisa disingkat HDX. Dalam tipe channel transmisi ini, informasi data yang dikirim dan diterima namun tidak secara serentak atau bergantian. Full duplex atau both-way transmission, yang biasa disingkat dengan FDX, merupakan channel transmisi di mana informasi data dapat mengalir dalam dua arah serentak atau dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Model OSI disusun atas 7 lapisan sebagai berikut. Alhamdulillah, sekian terima kasih dari presentasi saya. Sebelum mengakhiri, saya mau minta maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, apalagi dengan keberisikan di sini, karena di sini lagi hujan. Jadi saya mohon maaf ya. Dengan Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.